Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu legenda paling terkenal dari Jawa Tengah, yaitu asal-usul Rawa Pening. Danau indah yang terletak di Kabupaten Semarang ini ternyata menyimpan sebuah kisah epik tentang seekor naga raksasa, kesombongan, dan kutukan. Penasaran kan? Yuk, kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur bernama Desa Ngasem, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyi Endang Ariwulan. Ki Hajar adalah seorang pertapa yang sangat sakti. Suatu hari, Ki Hajar memutuskan untuk pergi bertapa ke lereng Gunung Telomoyo untuk meningkatkan kesaktiannya. Ia berpesan kepada istrinya yang sedang mengandung untuk tidak menyentuh sebuah benda pusaka berbentuk lonceng yang ia simpan di rumah. Waktu berlalu, Nyi Endang pun melahirkan seorang anak laki-laki yang berwujud seekor naga. Ya, seekor naga. Masyarakat desa terkejut dan ketakutan. Mereka menganggap anak itu adalah jelmaan iblis dan kutukan. Karena malu dan sedih, Nyi Endang memberi nama anak itu Baru Kelinting. Nama itu diambil dari suara gemerincing lonceng pusaka milik suaminya. Karena konon saat hamil, Nyi Endang tanpa sengaja menyentuh lonceng tersebut. Baru Kelinting tumbuh menjadi naga yang besar dan kuat. Meskipun berwujud naga, ia memiliki hati yang baik. Suatu hari, ia bertanya kepada ibunya tentang siapa ayahnya. Nyi Endang dengan berat hati menceritakan semuanya. Ia juga memberitahu bahwa ayahnya hanya akan mengakuinya sebagai anak jika Baru Kelinting bisa melingkarkan tubuhnya mengelilingi Gunung Telomoyo. Dengan tekad yang kuat, Baru Kelinting pun berangkat menuju Gunung Telomoyo untuk menemui sang ayah dan membuktikan dirinya. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Ki Hajar yang sedang bertapa. Setelah mendengar cerita dari Baru Kelinting, Ki Hajar pun memberikan syarat yang sama. Baiklah, jika kau memang anakku, buktikan kesaktianmu. Lingkari gunung ini dengan tubuhmu, kata Ki Hajar. Baru Kelinting segera melakukan perintah ayahnya. Dengan tubuhnya yang panjang, ia mulai melingkari Gunung Telomoyo. Namun sayang, tubuhnya kurang sedikit lagi untuk bisa menyatukan kepala dan ekornya. Hanya kurang sejengkal. Untuk menyiasatinya, Baru Kelinting menjulurkan lidahnya untuk menyentuh ekornya. Melihat usaha keras anaknya, Ki Hajar pun mengakui Baru Kelinting. Untuk menyempurnakan lingkarannya, Ki Hajar memotong lidah Baru Kelinting dengan pusakanya. Ajaibnya, potongan lidah itu berubah menjadi sebuah pusaka sakti bernama Tombak Baru Kelinting. Setelah berhasil memenuhi syarat, Ki Hajar menyuruh anaknya untuk bertapa di hutan roban agar bisa berubah wujud menjadi manusia seutuhnya. Baru Kelinting menuruti perintah ayahnya. Ia bertapa dengan sangat khusyuk, diam tak bergerak selama bertahun-tahun hingga tubuhnya ditumbuhi lumut dan semak belukar, membuatnya tampak seperti gundukan tanah. Nah, disinilah cerita menjadi semakin menarik. Suatu ketika, penduduk dari desa sebelah, yaitu Desa Patok, sedang mengadakan pesta besar setelah panen raya. Mereka berburu ke hutan roban untuk mencari hewan buruan sebagai hidangan pesta. Namun, setelah seharian mencari, mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Kelelahan dan kelaparan, mereka menemukan gundukan tanah aneh yang ternyata adalah tubuh Baru Kelinting yang sedang bertapa. Tanpa pikir panjang, mereka mengira itu adalah daging. Mereka memotong-motong tubuh naga itu dan membawanya pulang ke desa untuk dimasak dan disantap bersama dalam pesta. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka makan adalah jelmaan naga yang sedang bertapa. Roh Baru Kelinting pun marah besar atas perlakuan penduduk desa. Tiba-tiba, di tengah kemeriahan pesta, datanglah seorang anak laki-laki kecil yang kurus, dekil, dan penuh luka di tubuhnya. Anak itu adalah jelmaan dari roh Baru Kelinting. Ia datang meminta makanan dan minuman karena kelaparan. Namun, bukannya diberi, ia malah diejek, dihina, dan diusir dengan kasar oleh penduduk desa Patok yang sombong. Tidak ada satupun yang mau menolongnya. Hanya ada satu orang yang berbaik hati, yaitu seorang nenek tua bernama Nyai Latung. Nenek itu tinggal sendirian di sebuah gubuk di pinggir desa. Ia merasa kasihan melihat anak itu dan mengajaknya ke rumah. Nyai Latung memberinya makan dan minum seadanya dengan tulus. Anak itu sangat berterima kasih. Sebelum pergi, anak jelmaan Baru Kelinting itu memberikan sebuah pesan penting kepada Nyai Latung. Nek, sebentar lagi akan ada banjir besar yang menenggelamkan desa ini. Siapkan lesung, alat penumbuk padi itu, dan naiklah ke atasnya saat air mulai datang. Lesung itu akan menjadi perahumu dan menyelamatkanmu. Setelah berpesan, anak itu kembali ke tengah lapangan desa. Di sana, ia menancapkan sebatang lidi ke tanah dan menantang semua penduduk desa.
Wahai penduduk desa Patok yang sombong, jika kalian memang hebat, coba cabut lidi yang kutancapkan ini. Semua orang menertawakannya. Satu persatu orang dewasa yang kuat dan gagah mencoba mencabut lidi itu, tapi tidak ada satu pun yang berhasil. Lidi itu seolah tertancap hingga ke inti bumi. Setelah semua orang menyerah, anak itu dengan mudahnya mencabut lidi tersebut. Seketika, dari lubang bekas lidi itu, menyemburlah air yang sangat deras. Semakin lama, air itu semakin besar dan tinggi. Penduduk desa panik dan berlarian mencoba menyelamatkan diri, tapi sia-sia. Air bah dengan cepat menenggelamkan seluruh desa Patok beserta seluruh penduduknya yang sombong. Sesuai pesan si anak ajaib, Nyai Latung yang baik hati segera mengambil lesung miliknya dan naik ke atasnya. Benar saja, lesung itu mengapung seperti perahu dan membawanya ke tempat yang aman. Akhirnya, seluruh desa itu berubah menjadi sebuah danau yang luas dan dalam. Airnya bening, namun selalu tampak keruh atau berkabut tipis. Karena itulah danau ini dinamakan Rawa Pening. Kata pening berasal dari kata wening yang artinya bening. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, naga raksasa baru kelinting masih bersemayam di dasar danau hingga saat ini, menjaga danau tersebut. Konon, eceng gondok yang banyak tumbuh di Rawa Pening adalah jelmaan dari sisa-sisa tubuh baru kelinting yang dipotong-potong oleh penduduk desa. Legenda Rawa Pening ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Di dalamnya terkandung pesan moral yang sangat dalam. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak sombong, tidak meremehkan orang lain hanya dari penampilannya, dan pentingnya berbuat baik serta menolong sesama tanpa pamrih. Seperti Nyai Latung yang selamat karena kebaikan hatinya. Nah, itu dia kisah lengkap di balik terbentuknya Rawa Pening. Sebuah cerita yang memadukan mitos, keajaiban, dan pelajaran hidup. Jadi, kalau kalian berkunjung ke Rawa Pening, ingatlah legenda sang naga raksasa ini. Gimana menurut kalian cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.